memasuki bulan Mei, kita biasanya punya tema bulanan gereja yang baru ya. Jadi setiap bulan kita ganti tema. Tapi bulan Mei ini tema bulanan gereja kita yaitu kebenaran yang tidak mengenal kegagalan. Ya, berbicara mengenai kegagalan, seringkali kita nggak lepas sama pengharapan. Ya, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan hari ini kita akan mengupas sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan tentang iman yang berpengharapan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yuk, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai keempat. Yang udah ketemu katakan amin ya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, ya sebelumnya saya sukacita sekali saya melihat semua Bapak Ibu Saudara semua penuh dengan sukacita malam hari ini bisa hadir ya. Saya juga mau say hi buat yang nanti akan menyaksikan ibadah online ini dari YouTube. Semoga saudara juga mendapatkan urapan Tuhan yang sama. Oke, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan sharing saya yang berjudul Pengharapan dalam Kebangkitan. Sama-sama dengan saya. Apa temanya, saudara? Pengharapan dalam Kebangkitan. Ya, saya percaya bahwa orang Kristen itu pasti hidupnya penuh dengan pengharapan. Saya percaya orang Kristen bukan orang yang hidupnya lesu gitu ya, nggak semangat. Orang Kristen bukan orang yang selalu meratapi nasibnya, yang selalu stres atau mengeluh. Tetapi saya selalu percaya bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan hidupnya itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam Tuhan pasti ada pengharapan yang kekal. Saudara, kebangkitan Kristus mengajarkan kita tentang pengharapan. Banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, mungkin saudara yang hadir di fellowship hari ini juga pernah merasa kecewa, atau mungkin datang hari ini juga dengan kekecewaan. Saya nggak tahu apa pergumulan saudara. Dan hari ini mungkin saudara ada yang datang dengan berbagai macam problema, persoalan, tantangan ya. Tiap orang pasti beda-beda. Tetapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan malam hari ini untuk menyampaikan sama saudara bahwa saudara itu masih punya alasan untuk bisa berharap sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, seringkali kita datang dengan persoalan, kita seringkali datang dengan kekecewaan kita, tetapi jangan pernah kita itu berhenti berharap, saudara. Boleh nggak saya malam ini tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara dalam hidup ini pernah kecewa dengan manusia? Coba angkat tangannya juga, jadi supaya saya tahu. Pernah ya merasa kecewa dengan manusia? Saya mau beritahu kepada saudara, kecewa sama manusia itu biasa, saudara. Karena memang itu sifat dari manusia. Kita nggak bisa mengandalkan mereka gitu. Mungkin saudara pernah berkata dalam hati saudara, dasar nih orang ya, memang nggak bisa diharapin. Udah janji-janji, udah ngomong begini ternyata janjinya palsu. Gitu. Seringkali dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan saya, berkali-kali saya kecewa karena saya berharap kepada orang-orang yang salah. Kita mengandalkan manusia. Nah, tetapi itulah kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita bisa belajar. Belajar bahwa memang manusia itu nggak ada satupun yang bisa diharapkan. Mau sesempurna apapun, bahkan pendeta sekalipun gitu yang kita look up gitu, tetapi kita tidak bisa mengharapkan manusia. Dan hari ini kita datang di tempat ini, kita bukan pandang manusia, tetapi kita datang karena kita tahu bahwa hanya Yesus saja yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan firman Tuhan berkata apa, saudara? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya,
Manusia boleh mengecewakan, keluarga saudara boleh mengecewakan, kolega saudara di kantor boleh mengecewakan, bahkan hamba Tuhan pun bisa mengecewakan. Tetapi dengarkan saya baik-baik, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Ya, kebangkitan Yesus itu menunjukkan pengharapan. Kebangkitan Yesus mengarahkan kita kepada Kristus. Nah, tadi Petrus berkata bahwa dia adalah pengharapan yang hidup. Karena kita tahu bahwa lewat kebangkitan Kristus, saya catat bahwa Kristus membawa pengharapan di dunia yang hopeless. Kita hari-hari ini tinggal di dunia di mana setiap kali kita buka berita selalu menunjukkan hal-hal yang buruk, yang negatif. Baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang politik, tentang kesehatan, ya, tentang environment, maupun hal-hal yang lain-lain. Tapi hari-hari ini juga banyak masalah persoalan dalam hidup kita yang menjatuhkan kita, yang menjauhkan kita, membuat kita itu nggak berpengharapan, saudara. Ya, tetapi di dunia yang tidak berpengharapan ini, di dunia yang hopeless ini, satu-satunya harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saya mau berdoa hari ini, setiap saudara yang hadir malam hari ini, yang menyaksikan rekaman khotbah ini, saudara akan memiliki pengharapan dari Kristus. Ya, kita tuh hari-hari ini tinggal di dunia tanpa pengharapan, saudara. Sama seperti murid-murid Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan. Mereka putus asa, mereka putus harapan. Jadi kalau saudara nanti baca ya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, nanti kita akan baca sama-sama bagaimana murid-murid itu berkumpul di ruangan yang terkunci karena mereka itu ketakutan. They don't know what to do karena Tuhan Yesus waktu itu mati di atas kayu salib. Dan mereka kebingungan gitu. Karena di saat mereka melihat guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, guru yang pernah melakukan begitu banyak mujizat dan karya-karyanya digantung di atas kayu salib. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka kehilangan pengharapan. Mereka berpikir, aduh gimana ini, guru udah gak ada, Tuhan Yesus udah gak ada, kita mesti gimana? Karena itu mereka mengunci diri mereka di satu ruangan, karena mereka itu gak punya pengharapan. Hari ini saudara, bukankah itu kenyataan yang ada? Kita tuh tinggal di zaman di mana banyak sekali orang yang putus asa, ya, banyak sekali kita dengar di berita-berita orang yang bunuh diri, ya, kehilangan pengharapan, memutuskan bahwa lebih baik mati aja gitu daripada hidup. Itu adalah tanda bahwa seseorang itu tidak punya pengharapan. Saudara, hari-hari ini saat saya merenungkan kembali apa yang terjadi, orang bisa bunuh diri, orang akhirnya bisa mengakhiri nyawanya sendiri. Menurut saya ini nggak benar. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan dengan pengharapan. Nah, tetapi justru yang paling gampang hilang dari kita itu apa, saudara? Pengharapan. Sadar nggak, saudara? Dari semua makhluk Tuhan ciptakan itu yang paling punya harapan itu manusia. Tetapi dari semua makhluk di dunia ini yang paling gampang kehilangan pengharapan itu juga adalah siapa? Manusia. Saudara pernah nggak lihat sapi lompat bunuh diri di Golden Gate Bridge? Siapa yang sering lompat di jembatan? Manusia, ya kan? Saudara pernah lihat nggak ada babi gantung diri? Hah? Diikat gitu. Pernah mungkin lihat, tapi di restoran ya, namanya guling. Guling. Itu kesukaan saya. Tapi yang sering kali gantung diri siapa? Manusia juga, ya kan? Lah kok justru kita yang mestinya punya pengharapan malah hopeless seperti itu, saudara. Nah, ini saya catat di sini ada 3 jawabannya. Seringkali manusia kehilangan pengharapan karena apa? Yang pertama, karena ada trauma, ada peristiwa buruk di dalam hidupnya. Sama seperti murid-murid Yesus juga, mereka lihat Yesus disalibkan, mereka jadi trauma itu terjadi, mereka nggak punya pengharapan lagi. Nah, mungkin juga saudara pernah punya trauma di dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, kenapa kita hopeless? Kita hopeless karena kita kecewa. Nah, kapan kekecewaan itu terjadi? Kekecewaan itu terjadi ketika ekspektasi kita dan realita itu nggak klop, saudara. Ya, kita maunya A, kita berharapnya A, tetapi malah dapatnya B, gitu ya. Mungkin saya berharap di usia 30, saya udah punya rumah sendiri, tetapi sekarang saya malah jadi kontraktor, saudara. Ya, alias pindah kontrakan terus.
Tiap tahun pindah. Saya berharapnya sih saya punya rumah sendiri gitu. Mungkin saya berharap saya bisa buka usaha sendiri, tetapi sekarang saya nggak punya modal, saya nggak punya apa-apa. Dan mungkin kekecewaan yang saudara alami hari ini membuat saudara nggak bisa berharap lagi. Ya, saudara merasa, aduh udah capek berharap gitu. Dan itu poin saya yang ketiga ya. Poin yang saya yang ketiga, kenapa manusia tidak bisa berharap? Karena mereka capek menunggu. Ya, aduh saya ini udah capek ngadepin hal ini. Saya udah berdoa lama, saya udah berharap lama, tapi kayaknya doa saya tuh nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saya tuh capek. Ada nggak di sini yang mungkin merasa capek seperti itu? Saudara sudah menantikan, aduh saya udah lelah nih Pak, saya nunggu suami saya berubah, tapi tetap aja sifatnya nggak berubah-berubah. Saya mau beritahu sama saudara hari ini, mungkin inilah yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang hopeless. Tetapi hari ini kita mau baca sama-sama apa yang Tuhan Yesus berikan. Ayo kita sama-sama buka di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Baik, saya akan bacakan ya saudara. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa saudara? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Ya, saya mau berkata sama saudara hari ini, engkau boleh datang dengan kekecewaan, engkau boleh datang dengan trauma, saudara boleh datang dengan kelelahanmu, tetapi dengarkan saya baik-baik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia hadir di antara kita dan dia berkata, Shalom, damai sejahtera untuk saudara. Sehingga saudara itu bisa diberkati dengan peace, dengan damai sejahtera dan dengan pengharapan yang baru. Ya, saudara, saya berdoa supaya saudara tidak akan keluar dari ibadah ini sama, tetapi saudara memiliki damai sejahtera, punya shalom yang baru dari Tuhan. Kita nggak jadi orang yang letih lesu, tetapi setiap langkah kita penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita masih bisa berharap sama Tuhan. Ya, saya mau saudara tepuk dada saudara nih. Katakan, saya masih bisa berharap sama Tuhan. Amin. Karena itu hari ini saya mau tutup sharing saya ya dengan menunjukkan sama saudara ada 3 harapan kita di dalam kebangkitan Kristus. I know ini udah bukan bulan Paskah, tetapi masih ada semangat Paskah ya. Saya mau berbagi tentang pengharapan dan kebangkitan Kristus. Saya mau memberitahu kepada setiap saudara bahwa hari ini masih ada alasan untuk kita berharap. Ya, yang pertama kita buka dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat yang ke-25, saya minta tolong satu orang untuk bacakan ya. Iya, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin, puji nama Tuhan. Ya, di sini Yesus sedang memberikan pengharapan kepada Maria sama Marta ya. Mereka punya adik yang baru aja meninggal dunia. Ya, pada saat itu ya, namanya adalah Lazarus. Nah, Lazarus ini udah mati, saudara. Tapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Jangan takut. Maria sama Marta bilang, wah, udah nggak ada harapan lah. Tuhan Yesus ini udah matinya udah lama, udah beberapa hari yang lalu. Nah, Yesus telat datangnya gitu. Tetapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini yang pertama saudara, pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus, catat baik-baik, pengharapan kita di dalam kebangkitan Yesus adalah bahwa saya masih punya hari esok. Saya masih punya hari esok. Itu yang pertama. Meskipun kita nggak lihat ada harapan, yang mata jasmani kita nggak melihat ada cahaya di depan kita, tetapi di dalam Kristus, hari esok masih penuh dengan harapan buat kita semua. Tuhan Yesus mengatakan itu di saat dia membangkitkan Lazarus. Saudara tahu nggak, kebangkitan Yesus itu juga sebenarnya bukan peristiwa kebangkitan pertama di dalam Alkitab. Tapi Yesus sendiri di dalam pelayanannya, dia tuh pernah membangkitkan beberapa orang. Ada yang tahu siapa? Ada yang masih ingat? Siapa aja selain Lazarus? Jadi Lazarus pertama. Lalu siapa lagi yang pernah dibangkitin? Ingat Jairus nggak? Jairus
anaknya juga udah meninggal ya kan, anaknya Jairus. Lalu yang ketiga itu anak dari janda Nain. Jadi ada 3 peristiwa ini. Mereka udah mati, tetapi Tuhan Yesus mendoakan dan Tuhan Yesus membangkitkan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa bedanya kebangkitan Yesus dan kebangkitan 3 orang ini? Kira-kira apa, saudara? Ada yang tahu? Saudara, yang saya temukan adalah kebangkitan Lazarus, kebangkitannya anaknya Jairus sama anaknya janda Nain. Saya catat bahwa kebangkitan mereka ini sifatnya adalah sementara. Ya, setelah mereka bangkit, mereka bisa mati lagi nggak, saudara? Bisa. Bisa ya. Jadi setelah dia bangkit, dia bisa mati lagi. Kenapa? Karena kematian manusia semuanya sifatnya selalu definite. Meskipun mereka dibangkitkan, satu saat pasti akan mati lagi, ya karena umur, karena sakit, saya nggak tahu. Tetapi kenapa ada pengharapan akan hari esok di dalam Kristus? Karena di saat Yesus bangkit, itu beda dengan kebangkitan yang lain. Kenapa? Karena saya catat bahwa kebangkitan Kristus memberikan unsur kekekalan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pembedanya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa di luar kematian manusia ada unsur kekekalan yang harus kita ingat. Nah, memang saudara, manusia suatu saat pasti akan mati, tetapi kita pasti punya hari esok. Ya, ini yang udah dijamin sama Tuhan kita di surga. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Bagi manusia, hidup kita itu dibatasi oleh kematian. Tetapi di dalam Kristus, kita tahu bahwa ada hari esok. Kenapa? Karena dia sudah hidup. Saudara masih ingat nggak lagunya? Sebab dia hidup, gimana? Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar. Gimana terus? Sebab ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab siapa hidup? Di sini siapa, saudara? Tuhan Yesus, ya. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, yang datang ke kubur Yesus pada saat itu hanya para wanita aja. Nah, pertanyaan saya, di manakah 11 rasul yang lain? Jawabannya adalah mereka nggak datang karena mereka itu kehilangan pengharapan. Mereka nggak datang karena saya catat bahwa 11 rasul ini mereka nggak melihat hari esok, saudara. Mereka ke kuburnya aja enggak. Mereka pikir, oh, udah useless lah, ngapain juga ke kuburnya. Ya, karena mereka bilang mereka nggak punya hari esok. Karena bagi mereka Yesus sudah mati. Mungkin saya ngebayanginnya gini, si Yohanes bilang sama Petrus, Pet, gimana nih? Mana gue udah jual perahu lagi, ya sekarang perahu gue udah nggak ada. Mesti ngapain nih gue sekarang? Gitu kan, bingung. Mungkin Matius juga yang udah kena layoff. Lo mah mending, Jo. Nah, gue udah resign dari kerjaan gue, yang sekarang ada gue jobless. Bingung mau makan apa. Selama ini ikut Yesus gampang gitu kan, makannya segala macam gitu, nggak usah pikirin. Nah, 11 rasul ini mereka meratapi nasibnya. Kenapa? Karena mereka nggak lihat ada hari esok yang sebelumnya mereka harapkan dari Yesus. Tetapi ada seorang wanita yang namanya Maria Magdalena. Dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi. Kenapa dia datang? Karena dia masih punya pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapannya adalah bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit kembali. Dia percaya bahwa setelah Jumat pasti masih ada apa, saudara? Masih ada hari Minggu. Kita tahu Jumat itu adalah Jumat Agung, dalam bahasa Inggrisnya adalah Good Friday gitu ya. Kenapa it's called Good Friday? Because we know that Sunday is coming. Mungkin hari Jumat boleh menakutkan buat saudara. Nah, mungkin hari Sabtu boleh menyedihkan atau melelahkan buat saudara, tetapi saya percaya bahwa hari Minggu itu akan datang. Ya, dia penuh dengan kebangkitan, dia penuh dengan berkat, dia penuh dengan mukjizat, dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Nah, itulah yang mestinya menjadi pengharapan kita sebagai umat Kristen, bahwa hari ini saya boleh berada di dalam lembah kekelaman, tetapi sebentar lagi saya percaya bahwa ada hari esok. Saya akan dimenangkan sama Tuhan dari kekelaman. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kalau kisah kematian Yesus berhenti di hari Jumat, ya, maka tragislah iman kita. Tetapi iman kita nggak berhenti di hari Jumat.
Iman kita terletak di hari Minggu, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan bukan cuma mati pada hari Jumat, tetapi hari Minggu dia bangkit. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Nah, karena itu masih ada hari esok buat kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya mungkin hari ini saudara buat hari ini melihat hari esok itu nggak mudah karena kita nggak bisa lihat apa-apa saat ini. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa hari esok meskipun tidak terlihat hari ini, bukan berarti hari esok itu nggak ada. Jangan berhenti di hari Sabtu, saudara. Saudara, saya mengalami ini, saya hampir kehilangan pengharapan waktu saya kecelakaan ya di Indonesia tahun 2016. Pada saat itu saya lumpuh, saya nggak bisa gerak, saya sempat kehilangan vision saya juga, dan dokter bilang kemungkinan saya udah nggak bakal bisa jalan lagi, dan itu menghancurkan saya sekali, saudara. Pada saat itu saya tidak melihat ada pengharapan buat saya, karena saya merasa bahwa saya masih kepingin melakukan hal ini dan hal itu, masih ada banyak ambisi dan cita-cita yang saya belum bisa kerjakan, tetapi harapan saya sudah pupus pada saat itu ya. It's my lowest low. Tetapi saya belajar bahwa kalau kita belajar berharap sama Tuhan, kalau kita percaya, pasti masih ada hari esok yang penuh pengharapan. Pasti ada damai sejahtera dan kemenangan. Dan ketika kita mulai positif, Tuhan akan berikan kemenangan itu buat kita. Haleluya. Yang kedua, kita buka dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Oke, kita mau baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat 17, 1, 2, 3. Apa saudara? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Terus kita lompat langsung ke ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa saudara? Maut. Lalu 27 lanjut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi saudara, yang kedua, apa pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus? Tadi yang pertama, kita belajar bahwa memberikan kita pengharapan bahwa ada hari esok ya buat kita. Yang kedua, catat baik-baik, pengharapan kita di dalam kebangkitan adalah ada kemenangan yang menjadi bagian hidup saya. Ada kemenangan yang menjadi bagian saya. Gitu. Saya percaya bahwa orang Kristen hidupnya penuh dengan kemenangan. Saya percaya bahwa orang Kristen itu bukan orang-orang yang loser. Firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih dari orang-orang yang menang? Karena kita harus mengalahkan musuh kita ini. Dan musuh yang terbesar di dunia ini tadi dikatakan adalah maut. Musuh kita yang terakhir tadi ditulis di 1 Korintus oleh Paulus adalah kematian. Kematian itu adalah musuh kita yang terakhir, saudara. Setiap kita di ruangan ini nggak ada satupun yang bisa lari dari kematian. Setuju nggak sama saya? Semuanya panjang umur terus. Di sini ada nggak yang takut mati, saudara? Nggak apa-apa, saudara, kalau takut mati, karena itu hal yang wajar ya. Kita semua manusia. Semua manusia boleh hebat, tetapi ujung-ujungnya juga pasti mati, saudara. Mau sehebat apapun, sesehat apapun, ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga percaya bahwa bersama dengan Tuhan itu ada kemenangan. Kita boleh menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, tetapi percayalah bahwa ada kemenangan yang menjadi bagian kita, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan musuh terbesar kita yang gak bisa kalahkan, yaitu maut. Nah, di sini saya merenungkan bahwa di dalam hidup ada yang kita bisa kalahkan, ada juga yang gak bisa kita kalahkan. Nah, biarkan Tuhan aja yang menaklukkan yang kita gak bisa kalahkan, ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kalahkan. Biar itu jadi bagiannya Tuhan. Nah, kebangkitan Kristus menaklukkan segalanya. Karena itu kita bukan hanya punya hari esok, tetapi hari esok kita itu udah dijamin sama Tuhan.
akan penuh dengan kemenangan, akan penuh dengan glory. Murid-murid Yesus kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka itu udah kalah, they feel defeated. Mereka udah nggak ada pengharapan. Saudara, yang saya catat di sini bahwa kekalahan seringkali terjadinya itu terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Dan itu akan menjadi kenyataan, saudara. Sadar nggak, saudara? Kadang-kadang ngeh nggak? Kadang-kadang apa yang kita takutkan itu jadi kenyataan gitu. Kita belum perang udah kalah duluan. Kita belum coba, kita belum melangkah, kita udah takut duluan gitu. Udah mendingan nggak usah gitu. Padahal kan never say never gitu. Mungkin kalau saudara ambil langkah itu, Tuhan akan berkati, who knows. Ya itu dia, kenapa? Karena kita udah kalah di mana, saudara? Di pikiran. Nah, murid-murid Yesus belum apa-apa, mereka udah sembunyi, mereka ketakutan. Petrus udah kembali ke kehidupan yang lama. Banyak orang Kristen juga gitu, doanya nggak dijawab. Biasanya rajin ke gereja, tetapi karena udah capek gitu ya, mereka udah hopeless. Dia kembali ke kehidupan mereka yang lama. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Nah, Petrus juga begitu, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia menyangkal Yesus, dia lari dari panggilannya, tetapi saat dia mengalami kebangkitan Kristus, apa yang terjadi, saudara? Dia berubah. Kalau saudara ingat tadi ayat pertama yang saya bacakan buat saudara, 1 Petrus 1 ditulis oleh Petrus. Di sini intonasinya udah beda, intonasinya lain. Omongannya udah bukan omongan orang kalah, ya, omongannya itu orang yang menang. Petrus berkata bahwa kita hidup di dalam pengharapan. Di dalam Kristus itu ada pengharapan, saudara. Cobaan-cobaan yang kita alami setiap hari itu adalah cobaan yang biasa. Kita percaya bahwa ada kemuliaan di balik semuanya ini, bahwa ada berkat di balik masalah-masalah kita. Dia ngomong seperti itu. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus pasti punya pengharapan yang penuh, karena dia tahu bahwa kalau maut aja Tuhan kalahkan, apalagi persoalan kita hari ini. Saudara, kalau saudara lihat ya bahwa gereja Tuhan ya di seluruh dunia, mau itu Katolik, Kristen, denominasi apapun, mereka berdiri di atas dasar kebangkitan Kristus. Kalau saudara membaca pengakuan iman rasuli ya, saudara akan melihat bahwa pengakuan iman dari gereja di seluruh dunia itu dasarnya selalu dari kebangkitan Kristus. Kenapa? Tadi kita udah baca dalam 1 Korintus bahwa Paulus mengajarkan sebagai bapak gereja, kalau Yesus nggak bangkit di antara orang mati, maka sia-sialah iman. Tetapi karena saya percaya, karena kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit, saya percaya ibadah kita, iman kita hari ini itu nggak sia-sia, saudara. Kenapa murid-murid setelah mereka melihat Tuhan Yesus naik, mereka berubah total? Mereka nggak lagi takut, mereka nggak lagi letih lesu. Bahkan mereka menjadi semangat dan mereka berani. Karena mereka sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dan apapun yang kita alami hari ini, di ujung sana, saudara, Tuhan pasti berikan kemenangan. Saya mau saudara kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Ingat saudara bahwa kita semua bukan cuma sekedar pemenang, tetapi kita lebih dari apa, saudara? Lebih dari pemenang. Bukan berarti kita selalu menang dalam setiap perkara, enggak. Kadang-kadang kita tadi seperti yang kita sharingkan, ada up, ada down, ada high, ada low ya. Tetapi lebih dari pemenang ini berarti mungkin kita bisa kalah, one day bisa kita ada di bawah. Mungkin kita bisa terhimpit oleh masalah kita juga, ya. Pasti ada masalah yang datang. Tetapi ujung-ujungnya, ini yang mesti saudara tekankan, bahwa kita itu pasti menang. Sama-sama katakan, ujung-ujungnya pasti menang. Ujung-ujungnya pasti menang. Amin. Ya, kalau belum menang artinya apa? Ya, artinya belum selesai Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa hidup berjalan sama Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Haleluya, haleluya. So far so good ya. Mohon maaf kalau saya agak kecepatan, ini terlalu semangat sharingnya. Baik, oke. Poin yang ketiga, yang terakhir ya, dari Yohanes 14 ayat 1-3. Oke, poin yang ketiga yang terakhir ya. Yohanes 14 ayat yang pertama, saudara siap? Oke.
1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak apa saudara? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat kamu, buat kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya baca ini semangat saudara. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid bahwa setelah Yesus menyampaikan pesannya bahwa dia akan mati, dia akan disalib, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga. Murid-muridnya waktu itu pada sedih semua karena mereka berpikir bahwa wah, kenapa Tuhan Yesus yang kita harapkan jadi raja malah akan mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu gak usah sedih. Aku ini pergi bukan buat meninggalkan kamu. I'm not gonna leave you. Tetapi aku pergi untuk apa saudara? Dikatakan tadi untuk menyediakan tempat buat kita di rumah Bapa. Jadi saudara semua di sini udah punya lot-lot rumah di surga. Saya percaya. Jadi ketiga, apa pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus? Catat baik-baik, yaitu ada kehidupan kekal yang menanti kita. Ulangi sama-sama, ada apa? Kehidupan kekal. Saya mau memberitahu sama saudara hari ini kita punya pengharapan karena kita tahu bahwa kita punya kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Petrus nggak kembali menjadi nelayan, kenapa? Karena dia tahu bahwa hidup ini nggak cuma di dunia ini aja, masih ada kehidupan kekal yang menanti. Firman Tuhan berkata bahwa hidup ini cuma apa? Kita tuh cuma mampir saudara. Ulangi sama-sama, kita ini cuma mampir. Umur kita tuh paling sampai berapa sih? 70, 80. Ya kalau misalnya kuat 90. Kalau misalnya lebih kuat lagi, makanannya sehat terus gitu ya. Nggak makan yang micin-micin pengawet bisa sampai 100. Mungkin ya. Tapi setelah itu kita kemana? Kita kan bukannya cuma hilang begitu aja gitu ya. Tetapi kita akan pergi, dikatakan kita akan pergi ke kehidupan yang kekal, yaitu ke rumah Bapa di surga. Itu destinasi kita, saudara, jangan lupa. Jangan sampai kita itu lupa jadi kita kecewa di dunia ini. Setiap kita semuanya suatu saat juga pasti akan mati. Nah, pertanyaan saya, kitanya ini udah siap apa belum? Kadang-kadang kita lupa ya dengan kekekalan, kita terlalu fokus sama kehidupan kita sehingga kita seringkali lupa bahwa kita ini cuma mampir di sini, saudara. Nggak usah terlalu gimana, santai aja, cuma mampir doang. Banyak orang terlalu sibuk, terlalu serius, semua yang ada di dunia ini sampai lupa sama tujuan akhir mereka. Ya, kita seringkali sibuk mengumpulkan harta di dunia, padahal semestinya yang harus kita kumpulkan adalah harta di surga, saudara. Karena nantinya kita kan ke situ, harta-harta kita di sini nggak ada sepeser pun, not even a penny or a dime that we're gonna carry to heaven. Tetapi pertanyaan saya malam hari ini, udah siap nggak kalau kita dipanggil Tuhan hari ini? Udah siap nggak Bapak Ibu Saudara? Tadi saya sebelum waktu saya siapin khotbah, saya tanya sama diri saya sendiri, kalau setelah saya khotbah nih, terus saya bilang amin, terus saya dipanggil Tuhan, saya siap apa enggak? Tetapi saya mau katakan sama diri saya sendiri bahwa yes, saya siap. Gak ada masalah saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa bisa saya pede ngomong begitu? Karena saya tahu kalau saya mati, saya udah punya kepastian. Saya tahu saya bakal kemana. Saya tahu destinasi akhir saya itu kemana. Ya pasti ke surga. Dan doa saya pada malam hari ini buat saudara dan saya, baik yang muda maupun yang tua, baik kita yang udah lama jadi Kristen maupun yang baru aja lahir baru, supaya kita tuh punya kepastian kemana kita akan pergi. Jadi sekali lagi saya mau tanya sama saudara, are you ready when God call you home today? Tadi Ci Sherry bilang ada yang tidur tiba-tiba nggak bangun lagi besoknya. If that is you, are you ready? Gitu. Well, I know I am.
Dan saya rindu hari ini saudara juga punya kepastian yang sama ya, punya rasa pede yang sama bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib itu nggak sia-sia, Dia sudah berikan kepada kita kehidupan yang kekal dan itu sudah dijamin saudara. Walaupun kita harus mengerjakan keselamatan itu, ya, tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita kasih karunia itu. Jadi Amin. pastikan kalau kita dipanggil pulang sekarang pun kita tahu kita itu akan kemana. Haleluya.